PSSI pastikan kabar terbaru soal pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers akan datang pekan depan. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar terbaru terkait pemain keturunan yakni Mees Hilgers. Seperti diketahui, Mees Hilgers masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan pada beberapa tahun terakhir telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan untuk segera diproses naturalisasinya. Bahkan akhir tahun 2023 lalu, Shin Tae-yong kabarnya telah menelepon Mees Hilgers yang kedua kalinya. Shin Tae-yong menanyakan terkait minatnya Hilgers untuk membela Timnas Indonesia. Hilgers pun menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia, namun saat ini ia memang masih fokus pada karirnya di FC Twente. Hassani Abdul Ghani juga mengatakan bahwa pemain klub asal Belanda itu memang saat ini masih fokus dengan klubnya. Maka dari itu belum juga memberikan respon permintaan dari PSSI terkait dokumen tersebut. Namun, PSSI juga berharap dalam waktu dekat ini pemain tersebut bisa memberikan jawaban yang pasti. Untuk itu, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa PSSI akan segera memberikan update terkait kejelasan nasib pemain tersebut pekan depan. Sebab sampai saat ini PSSI belum juga menerima dokumen apapun dari Mees Hilgers. Kalau terkait pemain itu, mungkin minggu depan baru bisa saya kabari, ujar Hassani Abdul Ghani kepada bolasport.com. Artinya saya belum bisa nerima dokumen apapun untuk sampai saat ini, ucapnya. Terkait itu, PSSI sebelumnya juga terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan memaksa pilihan Mees Hilgers. Tak kunjung memperkuat Timnas Belanda Senior, pemain FC Copenhagen, Kevin Dix pilih memperkuat Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix merupakan kategori pesepak bola jempolan yang memiliki darah Indonesia. Kevin Dix berstatus bek andalan di klubnya yang sudah beberapa kali bermain di Liga Champions. Sayangnya, dari tahun ke tahun, pemain berusia 27 tahun itu tak kunjung dipanggil Timnas Belanda. Hal itu termasuk untuk laga persahabatan melawan Skotlandia dan Jerman pada FIFA Matchday Maret 2024. Bukan tak mungkin, kesetiaan Kevin Dix menunggu panggilan Timnas Belanda berujung kekecewaan. Pemain 185 cm itu bisa saja hengkang ke Timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Jika Kevin Dix bergabung, pencinta sepak bola tanah air boleh berharap kepada Timnas Indonesia. Dari segi pertahanan makin kuat, daya dobrak juga berbahaya karena diisi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Rafael Struijk. Andai Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda bisa bersaing demi memperebutkan satu tempat di putaran final. Sekarang, menarik menunggu manuver PSSI selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah berada di Eropa untuk mencari pemain keturunan tambahan. Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut-sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad Timnas Belanda Senior dan Tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh Timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk Timnas Belanda Senior dan Timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Miljan Manhoef untuk Timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, Leeds United, dan Kevin Dix, Copenhagen, di Timnas Belanda Senior. Lalu di tim U21, nama Mees Hilgers pun juga tidak dipanggil.
Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni Revie Waruda. Pengumuman skuad Belanda senior dan U21 telah resmi dirilis, namun tidak ditemukan nama MS Hilgers di daftar list skuad U21. Sama halnya dengan skuad senior Belanda tidak ada nama Pascal Struijk dan Kevin Dix Bakar-Besi, bunyi pendapat akun Revie Waruda. Dikutip Minggu, 3 Maret 2024. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir, juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Tentu menarik menantikan apakah pendapat dari sebagian pihak pencinta sepak bola tanah air itu benar terjadi atau tidak. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Vietnam. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Vietnam. Hal ini terkait dengan pertandingan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sudah dipastikan bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Sementara untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kemungkinan besar bakal melaju ke fase grup dan kembali bertemu Vietnam. Vietnam menghadapi kesulitan dalam 2 turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia, demikian judul yang ditampilkan Soha, VN. Soha menuliskan rekam jejak duel Indonesia versus Vietnam yang beberapa kali dimenangkan skuad Golden Star ketika diasuh Park Hang-seo. Kepergian Hang-seo yang kemudian digantikan Philippe Troussier kemudian diawali dengan 2 hasil yang kurang menggembirakan sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Soha. Vietnam menjalani 2 hasil buruk dan pelatih, Philippe Troussier dan anak asuhnya masih harus bekerja keras menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Seiring Indonesia semakin kuat, pelatih Troussier dan timnya harus hati-hati saat menghadapi tim ini dalam 2 turnamen besar pada waktu dekat, tukas tulisan tersebut. Midfielder SC Heerenveen, Tom Haye, mengajak penyerang PSV, Marco-Ien Gustil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Tom Haye dan Marco-Ien Gustil ramai dibahas pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa minggu terakhir. Tom Haye merupakan pemain dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun ini tengah menunggu reses Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang berakhir pada